Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 14 November 2023 yaitu hari trading ke-208. Hari ini kita punya 3 alert yaitu Java, Agro, dan ESA. Nanti kita akan bahas, tapi kita akan pilih satu untuk detail. Sisanya akan kita bahas secara singkat dan cepat saja supaya waktunya tidak berlama-lama. Baik, kita langsung saja, ini trading snapshot-nya kalau Bapak Ibu lihat ya. Hari ini IHSG-nya ditutup positif 0,35. Nah, bagaimana dia intraday-nya? Kita lihat trading snapshot-nya, pembukaan ada opening gap up, lalu dia tertingginya 0,71 intraday-nya karena dia ada gap, ditutup dulu gap-nya. Nah, ini jadi kita langsung selesai ya, tidak ada gap, dia turun. Jadi ini memang kalau market kita sekarang sangat volatile, itu biasanya terjadi mungkin pemain-pemainnya tuh pemain-pemain short term, ya mid term gitu. Jadi kalau pemain-pemain jangka panjang biasanya jarang begini nih, terlalu volatile marketnya. Lalu setelah dia turun ke bawah, ini naik positif terus, ada sedikit bantingan di terakhir. Oke, kita bisa lihat juga tidak validasi, tapi kita lihat Bapak Ibu, memang volumenya rendah, transaksi value-nya, transaksi nilai transaksinya kecil, 7 triliun. Kalau rata-rata biasanya saya ambil benchmark itu 10 sampai 11 triliun itu baru dia rata-rata lah. Ini di bawah rata-rata. Nah, di sini juga di pasar reguler asingnya kecil saja, minus net sell 6,7. Bisa jadi memang transaksi asingnya kecil. Lalu kita lihat sektor penopangnya ada basic, financial, dan energi. Sementara dari net foreign-nya kan kita minus 67 itu capital outflow, net sell. Nah, di sini kalau kita lihat buy-nya itu hanya yang signifikan hanya BBRI saja 106, sisanya tidak terlalu signifikan. Begitu juga di net sell itu tidak ada yang signifikan, tapi mungkin kalau diakumulasikan di regulernya minus 67. Sementara di all market-nya Bapak Ibu bisa lihat asingnya 35%, lokal 65%. Di sini net sell asingnya 113 miliar di all market. Ini yang perlu kita jadi catatan. Faktanya capital outflow kita hampir 16 triliun lebih ya year to date. Jadi kalau kita ingat-ingat pertengahan tahun tuh kita masih capital inflow ya hampir 6 triliun. Jadi besar sekali yang keluarnya, faktanya kita kehilangan kapitalisasi ini besar ya. Maksudnya asingnya keluar dari market kita, digembosi lah. Oke, kita sekarang, ini dia alertnya Bapak Ibu, ada, season 1 ada Java, lalu ini ada season 2 Agro dan ESA. Alert ini nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu salah satu sahamnya. Jadi karena dia adalah hasil dari machine learning, kita harus analisa sendiri, analisa ulang karena nama juga machine learning ya, dia, tidak punya intuisi, jadi dia hanya membantu kita dengan otomatisasi, kita yang harus melakukan analisa detail. Nanti saya akan sharing caranya. Jadi Bapak Ibu kalau saya ketik, perintah di robotnya nanti Bapak Ibu ikutin saja. Kita akan pilih salah satu, sisanya kita akan cepat karena waktu juga nanti yang terbatas. Ini terkirim melalui Telegram bot ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses juga nih langsung Bapak Ibu kunjungi, alamat Telegram botnya, Bapak Ibu bisa akses, lalu ikutinlah, practice make perfect intinya ya. Ini ada juga Telegram channel silakan join, websitenya ada, sosial media juga ada, silakan di-follow. Insya Allah nanti akan saya fallback-nya. Jadi Bapak Ibu ada di deskripsi video untuk link-link ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, semoga bermanfaat ya. Ini disclaimer-nya, video ini saya buat tujuan untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia, sisanya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, ini Tayor ya, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Jadi Bapak Ibu belajarlah ya, silahkan diikuti saja step by step-nya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini dia informasi workshop, insya Allah kita hari Sabtu ini akan ada untuk batch 31 trading as bisnis sudah full, sudah cukup ya. Ini adalah workshop semi private ya Bapak Ibu, hanya 6 orang saja, jadi di dalam kelas itu bisa efektif. Sisanya nanti minggu depannya tanggal 25 kita akan lanjut bagi yang berminat untuk mengikuti kelas advance-nya, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk volume price analysis silakan. Kayaknya masih ada satu deh. Oke, baik kita sekarang pindah saja langsung ke, Telegram bot-nya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke Telegram bot-nya, Bapak Ibu bisa akses ya, di sini ada tulisan nanti, ada di link deskripsi video di bawah, Bapak Ibu bisa cek, klik, lalu di sini ada Delquan bot, tulisannya bot, Bapak Ibu nanti ikutin saja, kalau perintahnya keluar seperti yang saya lakukan itu berarti sama. Bagi Bapak Ibu yang pertama menggunakan robot, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada help ya.
Kita cek dulu ya ada help di sini. Ini adalah list perintah yang tersedia. Nanti kita akan coba lakukan, tapi tidak semua karena waktunya terbatas. Lalu kita juga bisa, ini ada tutorialnya nggak? Ya, ada tutorialnya. Kalau tutorial Bapak Ibu bisa klik tutorial. Di sini ada video-video tutorial yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mempelajari robot ini. Oke, nah apa yang kita lakukan pertama di aftermarket close, kita cek dulu alert robotnya, ya. Alat robot. Jadi kemarin itu tidak ada aftermarket close seperti biasa karena ada timnasnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertandingan timnas sepak bola tidak ada aftermarket close karena dipaksakan juga. Ya market sudah berhenti ya. Jadi kita nonton, kita nikmati timnas sepak bola kita di Piala Dunia walaupun U17. Oke, Bapak Ibu kemarin itu tanggal 13 ada Goto yang KP Wifi Jakfaya Wifi ya, Wifi bagus dia ya Bapak Ibu kemarin, tidak sempat saya analisa tapi mungkin dia bergerak bagus. Hari ini ada Java, Agro, dan Esa. Ini adalah 7 kalender ya. Jadi kita lihat itu. Nah, sekarang kita udah tahu alertnya. Kita cek juga rekomnya ya Java, Agro, dan Esa. Ini kita pilih. Nanti kita pilih lah, yang manapun sama saja. Di sini kalau kita lihat VPA ada Inco ini bagus, dia bulisan. Wifi alertnya kemarin Bapak Ibu ya. Alertnya kemarin. Jadi kemarin dia sudah duluan sebelum VPA-nya masuk. Jadi robot kadang-kadang begitu, kadang-kadang dia duluan. Java ada keluar di sini, Java, lalu kita lihat Ali Aceh Agro keluar ya di sini bullish engulfing dia. Nanti kita bahasnya. ESA ada, Wifi juga ada di sini. Tapi Wifi-nya harusnya bahasnya kemarin ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan nih Wifi. ESA di sini ada RMKE, buy di RMKE. Java ada, Wifi juga ada lagi. Ini bagus berarti ya Wifi ya. Beli Raja. Upper Doncian. Nih beli ini sahamnya begitu-gitu saja geraknya ya. MCN hati-hati nih dia turun ke bawah. Oke, kita lihat sekarang ledakan volume, saham-saham ledakan volume SCR, Vibum. Nah, ini ada nggak? Kalau ada kita nanti bahas di tempat khusus. Ada Asri ada Wika nih. Oke, mana sih? VPA Asri. Apakah kita lakukan nanti di analisa singkat saham ledakan volume? Oh begitu cuman ya. Oh iya dia turun ya, volume bom gitu, turun-turun bom gitu. Saat dia lagi sideways ini sesuai dengan mazhab volume force analysis dia sahamnya turun, saat dia turun volumenya juga turun. Kalau saat sahamnya turun volumenya naik, kabur kita ya. Tapi ini strukturnya oke lah bottoming sudah ada stopping volume di sini bulatan ini. Oke, nanti kita lihatlah kalau ada waktu ya Bapak Ibu, kita lihat VPA Wika. Jadi Bapak Ibu nanti yang menonton video ini bisa akses robotnya ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu buka di Telegram web maupun Telegram desktop atau di HP sambil saya perintahkan ini kenapa enternya? Sambil saya baca cerita atau saya ketik perintahnya Bapak Ibu ikutin. Ini internetnya down. Enggak kok. Ya ada Wika. Ya Wika bottoming di bawah sini. Saya selalu nih bottoming ini lihat weekly-nya. Kalau main weekly mungkin bagus Wika nih ya. Oke. Jadi kita akan mulai aja Bapak. Oh, sebelumnya kita lihat SCR saham-saham yang berada di zona panic ya. Kita cari saham-saham di zona panic. Ada nggak? Yang alert ya. Ini ya saham-saham yang banyak di zona panic. Ada ESA ini panic mungkin semoga dia menuju hope ya. Jadi untuk rotasi bintang, ini ada Agro juga, mungkin panic menuju hope dia. JPFA. Dia nggak berdasarkan abjad nanti. Ya. Baik, nanti kita coba susun berdasarkan abjadnya daripada pusing-pusing begitu. Oke. Sekarang Bapak Ibu kita akan mulai melakukan analisa. Pertama kita akan lihat. Oh ya, ada yang tanya SCR UVAL. Ini saham-saham under value ya Bapak Ibu. Tapi ingat, dia ini hanya adalah saham-saham yang market cap-nya itu tidak boleh lebih kecil daripada sekian triliun ya. Kalau nggak salah lebih kecil dari 5 triliun atau berapa triliun. Karena dianggap gorengan kalau di bawah itu Bapak Ibu. Di sini ada yang oke. Nonton tutorialnya lah ya Bapak Ibu ada tutorialnya. Under value stock by Ben Graham. Oke, sekarang kita akan mulai analisa caranya nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu akses robotnya. Kalau saya ketik perintah diikutin saja gitu ya. Jadi sambil belajar ya, practice make perfect. Apa yang kita lakukan pertama, tadi kita sudah lakukan cek alertnya. Nah, sekarang kita bahas dulu composite.
kita cek ya, namanya checklist. Kita mulai dengan Speedo Composite. Nah, kita pengen lihat speedometer, fear and greed speedometer berada di mana posisinya. Oke, ini kelihatannya jadi intuitif sekali. Saat ini untuk speedometer composite berada di zona grid. Apa artinya? Artinya demand lebih besar daripada supply. Oke, nah berarti ini sudah masuk demand nih sekarangnya secara speedometer dia berada di zona grid. Baik, lalu kita akan lihat mulai pembahasan kompositnya. Kita mulai dengan start rotasi bintang dulu, start C 0 untuk daily, untuk composite daily, untuk sektoral. Ini internetnya agak lama. Oke. Wow, wow, wow. Jadi memang campur aduk ya. Sekarang kompositnya, kalau membahas komposit ini kita harus lihat dulu. Karena dia adalah pembahasan secara relatif, maka kita harus lihat kompositnya bergerak positif ya. Jadi artinya kalau ada saham naik juga 0,1 misalnya, maka sektoralnya ini, karena ini sektor, maka dia eh, lagging ya, relatif terhadap komposit. Nah ini cyclical, dia jatuh ke zona panik, energi juga semakin panik, nitras mulai bergerak membaik, IDXM semakin panik, dan jarak bintangnya semakin panjang. Teknologi menguat ya Bapak Ibu, infra juga sebenarnya ini menguat. Jadi yang lain-lainnya not so good, yang kita tunggu mungkin trans sama siklik mungkin kalau dia terus bergerak begini makin bagus. Yang pasti tekno nih bergeraknya di situ ada Goto dan mungkin kita bisa lihat detail nanti. Oke, kita bahas dulu VPA weekly dari Composite, walaupun ini masih hari Selasa, tapi tidak apa-apa, volumenya tentu tidak valid kalau hari Selasa. Oke, jadi dia memang pattern yang seperti saya ceritakan kemarin, kalau kita beli di sini, ini adalah zona demand, ini adalah zona supply, buy on weakness di sini, sell on strength di sini, buy on weakness di sini, sell on strength di sini. Pokoknya terpaksa kita caranya gini, tapi ini mulai ada tren mengecil ya, ini sedikit naik, dia turun, tapi ini tidak sampai bawah karena di sini ada zona demand. Nah, kalau begini, Bapak Ibu, target kita lihat 7046 ini kalau dia ada rejection atau sudah ada sinyal VPA-nya weekly-nya exit, kita exit. Nanti kita tunggu lagi ya gitu. Jadi selama ini profitnya ya terpaksa caranya beginilah dari sejak setahun yang lalu lebih. Oke, faktanya kita kembali lagi ke upper Donchian zone. Ini upper Donchian zone, ini lower Donchian zone dan volumenya belum valid ya. Jadi pasti katanya no demand karena volumenya rendah. Oke, di sini itu saja yang bisa kita lihat untuk minggu ini. Nanti validasinya kita tunggu hari Jumat. Baru weekly-nya tuh valid ya. Oke, berikutnya kita akan lihat dengan VBP Weekly Composite. Kita mau lihat zona supply and demand-nya pakai time frame weekly. Ini, oke. Ya, dia tertahan supply. Sekarang dia masuk sedikit supply and demand. Ini adalah supply zone, supply ya. Juga ada supply, ini ada supply, ini ada supply. Di bawah demand di mana? Ini demand. Demand. Jadi dia akan main di sini. Ini makin lama supply-nya makin mendek ya Bapak Ibu. Tapi kalau seperti saya bilang kalau ini jebol, kita main weekly jebol, ini kita stop loss-nya wajib. Karena kalau dia jebol maka dia menjadi the best time for selling di weekly. Nanti kalau dia jebol di sini kita lihat, oke, ini demand. Ya, di sini demand. Nah, kita buy on weakness-nya di sini karena dia akan membentuk pattern ke bawah. Kalau jebol, syaratnya jebol dengan volume yang valid lah. Kadang-kadang dia namanya spring, ya spring itu malah kita exit, nangis kita. Oke, kita lihat VPA composite untuk daily. Nah, daily-nya iya, daily. Nah, ini dia tidak ada sinyal, volumenya di bawah. Jadi kenaikan ini tidak divalidasi oleh final. Seperti saya katakan tadi, value transaksinya itu 7 triliun memang di bawah. Jadi kalau candle-nya bullish seperti ini, sepertinya ada supply yang masuk nih bandingan terakhirnya, jadi dia turun lagi ke bawah. Volumenya ini tidak valid. Nah, ini kalau kita lihat pattern-nya mau gimana? Ada volumenya rendah, mau ngomong apa kita ya? Jadi candle-nya ini tidak divalidasi oleh volume. Artinya gini, candle hijau kalau dia candle merah, volume tidak valid, oke, tidak perlu khawatir. Ini kalau volume candle-nya hijau, volumenya tidak valid, berarti kenaikan ini tidak divalidasi oleh volume. Itu prinsip-prinsip dari volume price analysis. Yang berminat nanti Bapak Ibu bisa ikut workshop namanya volume price analysis. Oke, kita cek dulu dengan VBP composite.
dia mau sebentar lagi ini ada supply ini ya Bapak Ibu bisa lihat ini ada candle tertahan oleh panjang hijau ini. Nah ini yang menahan di sini. Oke, ini dulu harus close di atasnya baru dia akan masuk ke sini, akan masuk ini. Sebelah atas ini supply semuanya Bapak Ibu. Ya jadi yang beli di sini sekarang nyangkut ya. Nah di sini demand sudah bergeser. Jadi yang memantulkan ini ya tentu demand ini ya. Yang hijau ini demand zone. Oke, itu dia. Sekarang kita akan masuk pembahasan sahamnya. Kita mau bahas saham apa ya? Agro Esa. Kita lihat Esa kali Pak, Bapak Ibu ya. Esa ya. Java juga. Nanti saya akan bahas detail Esa. Ya, Esa sama Agro atau Agro ya. Atau Agro deh ya di tengah-tengah lah ya. Dia karena alertnya ini hampir bersamaan. Nanti Bapak Ibu kalau mungkin saja nanti yang naik besok Java, saya tidak tahu ya. Buktinya ini kemarin alert WiFi, hari yang tidak ada aftermarket close ya di sini WiFi. Nonton timnas, WiFi sekarang bergerak. Nih besok yang bergerak Agro Esa saya tidak tahu. Tapi saya akan sharing kepada Bapak Ibu cara menganalisanya. Bisa saja yang naik yang lain, tapi caranya sama. Silakan Bapak Ibu analisa sendiri. Saya sendiri nanti akan melakukan analisa mana yang menarik. Tapi karena waktu terbatas, kita akan pilih satu yang detail, sisanya kita quick saja ya. Kita lihat. Kita mulai dengan tengah-tengah Agro ya. Oke, kita lihat. Pertama yang dilakukan adalah cek dulu alert Agro. Fresh atau tidak dia? Fresh itu artinya dalam sekian bulan baru muncul. Oke, ini Agro tidak fresh ini. Bapak Ibu, dia tanggal 9 sudah keluar. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya kita bisa masuk ini. Wah, ini sebenarnya freshnya di sini. Di mana? Di sini ya. Ya antara inilah. Oke, nggak apa-apa. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dengan Speedo. Speedo Agro. Oke, dia bagus. Kalau sudah berada di zona green, artinya kita kalau mau jump in, ini demand-nya sudah ada masuk. Entah siapa kita tidak tahu. Tapi buktinya menyatakan demand-nya sudah masuk hingga dia berada di zona grid. Mau masuk di antara grid atau mau ekstrim dengan style eh, kontrarian itu di extreme fear kita masuknya ya. Nanti seperti itulah masuk extreme fear ke extreme grid. Tapi kalau kita mau follower, kita masuk di grid, nanti exitnya di extreme. Baik, sekarang kita mulai dengan star. Kita lihat rotasi bintang dulu, sahamnya adalah Agro. Tadi kalau nggak salah di panic dia. Oh iya, ya jadi alertnya itu sudah karya apa itu? Ada alert di sini cari yang mana? Ataukah di sini alert ataukah di sini? Artinya saham ini Agro ini bergerak habis panic terbitlah hope. Paniknya masih ada tapi belum masuk hope. Jadi nanti kita tunggu masih masih kalau dia berada di segitiga ini, saham Agro ini adalah saham-saham kemungkinan di daily-nya dia masuk daerah-daerah bottoming. Karena kan panik dia sudah panik, ini udah mulai masuk hope-nya. Tapi paniknya masih ada. Begitu dia crossing daerah sini, itu otomatis dia pindah ke zona psikologis hope. Nah, ini kita biasanya kalau dapat di sini dapat harga-harga yang cantik ya. Tapi kita harus harus analisa di struktur wake off-nya atau di volume price-nya. Oke, jadi kalau agro kita punya waktu masuk ke greg, masuk ke hope gitu. Jadi nanti di sini baru kita hati-hati. Mungkin dia siklusnya sudah mulai berganti, supply-nya sudah mulai masuk. Sekarang ini demand-nya kan masuk. Oke, kita lihat weekly-nya, biar kita tahu berapa jauh dia. Kita lihat W Star Agro. Oh, tapi agronya, weekly-nya mungkin begini ya, mungkin mungkin dia bermain-main di zona grid ini. Dia boleh masuk, dia tetap di zona grid, siklusnya bermain-main di sini. Secara mingguan dia mungkin outperform terhadap komposit. Artinya ini, komposit itu nggak kemana-mana tuh sebenarnya. Komposit tadi kita lihat kan weekly-nya, sideways saja dia di atas itu. Nah, sekarang agro ini mungkin dia jatuh, tapi dia tetap berada di positif, nilai positif dan ini positif. Artinya eee, ini ya, leading ya Bapak Ibu itu artinya. Silakan tonton tutorialnya dulu ya, agro. Kita lihat dia sudah masuk ke garis ini, mungkin kalau menguat lagi dia akan ke sana, ya lumayan juga ini berapa minggu ya. Jadi acuannya bisa kita lihat juga di daily nanti tadi digabung dengan weekly. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ganti, pusat sektornya adalah, pusat rotasinya adalah sektor nomor 4 yaitu sektor finance. Kita hanya ada daily ya, Star S, pakai S ya, sektoral, nomor 4. Nah, ini kita lihat juga saham-saham yang lainnya.
Agro ini kan ada bank digitalnya dari Bank BBRI ya, kita lihat. Di sini sebenarnya kalau pusat rotasi adalah finance, biasanya dia nggak jauh berbeda Bapak Ibu. Nah dia Saratoga juga di sini ada indikasi bagus, Agro dia juga konsisten, ini ada BBKP, yang mana lagi nih ya? Arto, bank digital juga sudah naik ke atas. Arto ini kapan alertnya? Ada kayaknya salah. Oke itu dia, ini yang terbaik kita ya adalah mencari zona-zona yang ada di zona panic menuju hope ya. Oke sekarang kita akan lihat, akan kita lanjutkan dengan Eee, mmm, oke, PBV, ROE, sektor nomor 4, ini nice to know saja. Saya tidak pernah melihat ini sebagai acuan utama ya, Bapak Ibu, ini hanya bantuan saja. Bapak Ibu bisa lihat di Stockbit, di mana-mana untuk rasio-rasio ini. Kita lihat di sini, agro ini berada di zona kuadran 1, 2, 3, artinya dia PBV-nya masih di bawah rata-rata, ROE-nya juga di bawah rata-rata, jadi dia berada di sini ya. Kalau naik-naik sedikit, dia udah mahal nih masih berada di sini. Kita cari biasanya saham-saham berada di zona 4 seperti ADMF ya, BRIS, BTPS ini berada di sini. Sahamnya belum tinggi, ROE-nya juga tinggi. Sahamnya masih di bawah rata-rata, di bawah PBV. Tapi ROE-nya di atas rata-rata. Dia berubah tiap hari karena ada PBV ya, PBV-nya berubah. Oke. Berikutnya kita akan lihat portfolio correlation map dari saham-saham yang alert. Kita cek dulu apa alertnya. Nah, ini kita lihat pertama adalah portfolio volatility map, adalah namanya PVM, melihat saham-saham volatility saham-saham. Bapak Ibu bisa campur dengan saham yang lain, mulai dari Goto, Incape, WIPI, Java, Agro, ESA, bebas aja, jumlahnya 10. Sekarang kita lihat JPFA, Agro, dan ESA. Ini bagaimana mereka. Jadi ini portofolio Bapak dan Ibu bisa dimasukkan nih, bisa dicek di sini dengan tool ini. Nah, ini ada tutorialnya nanti Bapak Ibu nonton. Artinya begini, datanya 12 bulan diambil ya, 1 tahun terakhir. Nah, semakin ke kanan ini berarti ESA ini paling volatil. Yang kita cari tergantung style Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu mainnya fast trading atau dalam setahun mau nge-swing, ya bisa dipakai cari yang saham volatil ya Bapak Ibu. Tapi kalau mau trend following, carilah yang return-nya tinggi, tapi dia tidak terlalu volatil. Karena kalau dalam teori semakin volatil itu makin berisiko ya. Tapi tergantunglah kalau mau scalping atau mau swing cepat, kalau sahamnya tidak volatil pusing juga nunggu lama ya. Oke, itu. Inilah perbandingan Java itu paling paling tidak volatil dan return-nya paling bagus di antara ketiga ini untuk data 12 bulan. Nanti kalau ada waktu kita tambahkan datanya nggak 12 bulan ya, mungkin bisa berapa ya, bisa 2 tahun gitu atau 3 tahun lah. Kalau database-nya sudah cukup panjang atau dia masalahnya itu saham-saham untuk yang baru IPO itu tidak bisa masuk karena datanya kan baru IPO, itu saja masalahnya. Orang-orang maksa, bagaimana volatility setahun tapi sahamnya baru IPO 3 minggu, ya nggak bisa. Bisa sih tapi nggak punya meaning, nggak fair dia. Dimasukkan ke chat bisa. Nah sekarang kita lihat portfolio correlation map. Nah ini cukup penting juga menurut saya, bahkan lebih penting daripada sekadar volatilitas. Java, Agro, dan ESA. Jadi kita bisa tahu kalau punya satu saham ini korelasinya tinggi, kita jangan pegang, jangan di-hold. Itu di dalam workshop disebut dengan portfolio risk portfolio ya. Di sini kita lihat nih, ada Agro dan ESA. Mereka ini korelasinya 0,58, kalau secara teori cukup tinggi. Artinya kalau Bapak Ibu misalnya biasa belinya 10 juta misalnya ya, kalau dia lebih dari setengah ini jangan jangan dikurangin jumlah lotnya, jumlah kapitalnya yang dialokasikan mungkin cuman 7 juta atau 8 juta ya karena korelasinya di atas 5. Kalau yang dengan Agro dengan Java ini bisa Bapak Ibu, artinya ini sahamnya korelasinya rendah, jadi enaknya ya kadang-kadang Java sudah naik tinggi, begitu dia turun gantian Agro yang naik gitu. Nah, kalau kita koreksi tinggi, sahamnya naik dua-dua, turun dua-dua itu bahaya. Kalau lagi naik dua-dua enak, kalau turun dua-dua ya terbakar portofolio kita. Jadi perlu diperhatikan namanya portfolio risk exposure ya. Ya, ada tutorialnya atau di workshop nanti kita belajar detail lah Sabtu ini. Oke, kita akan bahas sahamnya tadi apa? Agro ya, Agro. Kita mulai dengan VPA, melanjut dengan volume price analysis, VPA weekly. Bapak Ibu ketik aja nih, /VPA weekly ya. Satu kali saja VPA weekly slashnya.
Agro. Wih, siklus besarnya sudah terjadi ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat monthly-nya, VPA monthly agro. Untuk mendapatkan gambaran lebih besar seperti apa sih? Oh iya, jadi siklus besarnya sudah terjadi ya Bapak Ibu. Ini biasanya dia tidak pernah lebih besar lagi, paling tinggi dia, kita lihatlah mungkin paling tinggi, setinggi-tingginya ini ada 2 nih ya, tinggi ini atau di sini dia jadi kalau kita mau beli, jualnya jangan terlalu tinggi-tinggi, ini jual 50%, ini nah biasanya jarang terbentuk. Apalagi di sini sudah ada set kanan, biasanya kirinya juga gitu. Apakah turun? Masih bisa turun? Masih. Turunnya ini adalah akumulasi, ini marking up, ini adalah distribusi, ini marking down, ya ini namanya Wyckoff ya. Kita belajar di volume kelas advance, volume price analysis, masih bisa turun lagi, dia akan mengejar di sini. Kalau mau naik setinggi ini, apa barometernya? Barometernya volume. Maka kita akan menganalisa saham berdasarkan volume, price, analisis. Itu mazhabnya ya. Nah, kalau kita dia tinggi juga, ya paling enggak butuh seperti ini juga untuk mengangkat setinggi ini. Oke, Bapak Ibu, jadi kita tahu mandinya seperti itu. Tadi kita udah lihat weekly-nya, dia turun, katanya masih bisa turun lagi. Betul, mungkin masih bisa turun lagi. Sekarang apa yang terjadi? Kita bahas apa yang kelihatan dulu lah. Dari weekly-nya, ini adalah marking up, ya. Ini euforia waktu bank digital. Ini adalah distribusi, fase distribusi. Ini adalah marking down. Apa ini ya Bapak Ibu bisa baca buku volume price analysis karangan Anna Colling atau Bapak Ibu tonton tutorial-tutorial yang ada. Ketik saja tutorial di buatnya atau di channel YouTube ini cari tutorial. Down, nah kita lihat ini dia masih turun ke bawah terus. Untuk naik masih berat ya Bapak Ibu. Karena untuk naik tinggi dia butuh volume seperti ini. Lihat profil volumenya. Jadi kalau ada volume meledak-meledak, mungkin besar, di situ bisa naik lah, ada harapan untuk naik ya Bapak Ibu. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, walaupun dia turun lagi ya. Karena struktur besarnya tadi masih turun. Tapi nggak apa-apa lah, kita pelajarin saja. Nah, kita lihat VPA daily-nya, agro. Ya, agro daily, ya kita kan main di daily, strukturnya lihat di weekly ya. Jadi kita lihat ini selling climax. Ini bagi yang berminat belajarnya, ini adalah belajar volume price analysis workshop kelas advance. Kita lihat ini ada stepping volume, ini adalah selling climax, auto reaction secondary test ya. Jadi yang sudah ikut workshop dia tahu ini adalah change of character. Nah, di atas ini ada SOS, nanti dia akan turun lagi ke bawah nih ya. Untuk ya kalau ada spring, ya sementara ini kita lihat volumenya. Oke, sementara ini kalau kita lihat volume, sepertinya sempat terjadi ledakan volume nih. Ini ya, ini ciri-ciri ledakan volume tuh gitu Bapak Ibu. Ya, dia turun 1 2 3 dia turun, boom, di sini ada ledakan volume. 1 2 3 4 1 2 3 ledakan volumenya di sini ya Bapak Ibu. Ini dia ada alert mungkin baru ada ledakan volume lagi sekali. Volumenya climate fall up, ya, tapi dia belum membentuknya. Kalau begini, karena dia adalah fase ini, kita menunggu nanti fase B ya. Fase B dia mungkin turun lagi, yang penting dia tidak close di bawah 216. Stop loss kalau begini ada 212 ya. Stop loss, kenapa? Karena dia akan mengalami fase B lagi, baru fase C, kemudian ada spring. Oke, itulah ya. Target jual di mana? Target jual ini ada salamander candle nggak kelihatan. Inilah ya Bapak Ibu, atau ini. Jadi stop loss itu profit taking itu sekitar harga 400-an lah. Mudah-mudahan ini bisa reward-nya bagus. Jadi kalau dia turun ke bawah, ini beli nih Bapak Ibu ke bawah. Stop loss-nya wajib pasang karena dia mulai fase B dulu, baru fase C, baru fase D. Oke, itu di Wyckoff ya, nanti dibahasnya di kelas advance volume price analysis. Prinsipnya adalah price discount everything volume validate. Nah, ini kalau kita lihat price-nya day move indicate strength, price-nya close upper ya berarti bullish, white juga lebar, volumenya high. Jadi price discount everything-nya valid. Tetapi dia masih di fase B. Dia
harusnya dia turun dulu mencari zona demand. Oke, berikutnya kita akan lihat Evol Agro. Kalau Bapak Ibu konservatif, ini kan tidak break dia ya. Kelihatan nggak ya? Ini kan dia tidak membentuk close di atas ya, membentuk new high, dia close di atas tidak ya. Nah, berarti stop loss kita power box-nya itu masih ini. Kalau mau agresif di sini, konservatif di sini. Jadi kalau dia turun, yang mau konservatif ya di bawah swing low ini, yang ini. Yang power box tuh yang ini. Kalau mau paham apa itu power box, ya ini ada tutorialnya, Bapak Ibu baca teorinya di sinilah, yang Richard Am sama Anna Colling. Oke, berikutnya kita akan lihat dengan VBP Weekly Agro. Nah, ini kita lihat supply and demand-nya di zona weekly. Ya, kalau dari sini weekly-nya ya, kalau dari weekly-nya setinggi-tingginya kita ini ada supply, ini juga ada supply, ini ada supply, ini ada supply. Demand-nya nggak kelihatan. Jadi kalau mau main fast trade ya sekitar 400 tadilah. Di sini kita jadi mainnya kita jangan bermimpi untuk yang di sini nyangkut ini lupakanlah Bapak Ibu. Yang sempat nyangkut di agro di harga ini, mohon maaf tidak ada cara lain Bapak Ibu selain sabar ya. Karena kalau saya menyarankan daripada harga ke atas, kita beli di sini, jualnya di sini 50%. Artinya yang kita kejar nih ini adalah supply ini dulu. Karena yang beli di sini sejak tahun bulan berapa nih? Januari 2023 itu nyangkut semua nih. Jadi sebelum mereka keluar, kita keluar ya. Apalagi yang di sini nih. Ini sakit nih nyangkut di atas ini ya, jauh sekali. Oke, jadi kalau dia 400-an tadi kita keluar itu weekly-nya ya. Sekarang kita lihat daily VBP Agro di daily seperti apa. Nah, disinilah dia kita keluar nih. Ini dia 400-an ini. Ini kita exit, ini adalah profit taking. Taking TPS TP ya. Jadi kita beli di sini, kalau dia turun kita beli ya. Kalau dia naik exit-nya di sini. Kenapa? Ini tadi saya ceritakan adalah sell mother candle. Kayak gitu. Jadi membuat trading plan itu kita makan dulu lah profit di sini. Ini risk reward rasionya yang penting di atas 2. Kini kita lihat ada supply, ini ada sell mother candle di supply ya. Ya, tapi setinggi-tingginya targetnya inilah. Jangan tadi yang di 2000 itu. Ya. Oke, itu saja ya. Jadi ada dasarnya. Di dalam workshop kita juga bahas itu. Sekarang kita lihat wave ya. Wave agro. Wave ini adalah untuk mengkoreksi elliott wave ya. Kalau VPA, volume price analysis itu dia mengkoreksi price action karena price action tidak peduli sama volume. Nah, elliott wave dia tidak peduli dengan volume, maka David West mengatakan kita harus gunakan West wave volume untuk memvalidasi wave. Kalau price action-nya kita ada pattern namanya tweezer bottom, reversal pattern, dia katakannya reversal pattern. Nielsen-nya lihat butuh konfirmasi, berarti harus ada candle bullish. Ya, di sini sudah terbentuk, kalau di sini ini ada low, ini adalah high, ini ada high low, ini ada high high sudah terbentuk. Tapi kalau dari volume price analysis dia masih masih harus kasih kesempatan dulu untuk ngambil demand kalau mau naik tinggi ya. Oke, dari wave-nya gimana? Ini don't move ya. Kita lihat yang wave volume-nya. Ini naik, 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 turun, turun, turun. Jadi down wave-nya valid oleh volumenya valid. Sekarang up wave. Up wave-nya ini ya dia mau membentuk new high ya, Bapak Ibu. Mungkin valid ya, Bapak Ibu. Jadi kita kalau dia turun, mungkin merah di sini kalau dia merah, dia turun selagi dia tidak lebih tinggi dari ini merahnya, kita aman ya. Makanya harus pasang stop loss karena ini ciri-ciri mau terjadi perubahan tren. Ini terjadi ciri-ciri mau perubahan tren. Perubahan wave, maaf, perubahan wave. Wave dari down wave menjadi up wave. Sekarang kita lihat asingnya. Kita cek dulu DOM agro, bagaimana asing di agro dari dominasi rasio. Asingnya hari ini 23%, lokalnya 77%. Lumayan ya, besar juga asingnya ini di hari ini. Kita lihat dengan foreign flow, chartnya namanya chart PIV agro supaya tidak banyak-banyak chart, saya gabung saja dengan pivot ya. Hari ini dia 1 miliar ya, dalam 5 hari 0,21. Jadi selama beberapa hari lalu 5 hari lalu sudah dimakan ya. Tapi kalau kita lihat dalam 100 hari dia net buy nih.
Faktanya net buy ya asingnya. Hari ini besar dia sendiri. Oke. Sekarang kita lihat foreign flow map. Ini nggak akan masuk ya Bapak Ibu. Salah, kita langsung aja ke tren. Tren agro. Karena kecil, nilai asingnya kecil. Kalau lihat dari sini, IPS-nya minus, jadi dia rumus modify Graham Bell-nya tidak masuk, nggak bisa dihitung ya. Ini secara tren dia, Bapak Ibu masih downtrend. Ini awal-awal mau terjadi perubahan tren, MACD-nya sudah golden cross, tapi trennya belum up ya, Bapak Ibu. Sini mungkin butuh waktu dia untuk sideways dulu, baru dia naik ke atas, supaya mengikuti wake up structure lah. Kita lihat dengan PWS Agro. Nah, ini bagus. Kalau saya lihat bagusnya kenapa ya? Dia sudah terbentuk, istilahnya adalah flower atau rudang-rudang atau support yang kuat ya. Jadi warnanya juga sudah berubah. Nanti dia akan tes dulu sekali, mudah-mudahan dia naik lagi ke atas. Jadi pas dia turun ini kesempatan kita buy on weakness. Sekarang kita ketahuan bottomnya. Hanya saja dia masih flat, belum ada indikasi terjadi akumulasi. Mungkin dia turun dulu untuk akumulasi ini, mudah-mudahan ya. Yang pasti stop loss tadi 212 itu jangan sampai tidak dipasang. 2 tick di bawah sekarang. Baik, sekarang kita akan lanjut dengan pembahasan saham lain-lainnya. Jadi supaya singkat, kita lihat JAFA ya, alert JPFA. Fresh-nya kemarin ya. Ya ini masih baru-baru lah nih JAFA ini Bapak Ibu. Kita lihat Speedo JPFA. Nanti Bapak Ibu lanjutin ya pembahasan JAFA ini dengan selengkap tadi untuk agro. JAFA netral posisinya, artinya supply sama dengan demand. Oke, kita lihat dengan Star JPFA, mungkin dia juga panic menuju hope juga tadi. Oh enggak, JAFA malah dia fear ya. Fear, dia jatuh dulu, masih jauh nih perjalanan dari JAFA. Dia jatuh dulu, sekarang dia berada fear, mungkin masuk ke panic sedikit, baru dia masuk ke hope siklusnya. Kita lihat dengan VPA. Bapak Ibu, saya tidak bikin weekly-nya, Bapak Ibu bikin dulu Westar Weekly sendiri ya. Ini VPA juga tidak ada weekly-nya saya buat karena waktunya supaya singkat. JPFA, langsung saja, ini analisa singkat ya. Dia seperti ini nih Java ini, Bapak Ibu, berarti dia kalau dia jebol ini maka dia menjadi the best time for selling. Tidak oke menurut saya ya, tidak oke. Karena ini adalah marking up, ini adalah distribusi, karena ini adalah the best time for selling, second chance to sell. Kalau dia membentuk lagi ke bawah, udah, ini berarti tidak bisa. Lagi-lagi kita harus lihat weekly-nya ya, VPA. Ini juga untuk bagi peserta workshop kemarin ya, batch 30 yang ada bertanya di grup, Pak bagaimana dengan Java? Kita lihat weekly-nya ya, VPA Java. Faktanya tidak terlalu bagus. Itu kalau di daily ya. Kalau di weekly, ini adalah marking down. Ini adalah auto reaction. Jadi dia sudah punya bottoming sinyalnya di sini ya. Ini dia harus turun dulu supaya mudah-mudahan nanti ada spring. Kalau udah terbentuk spring, naiknya tinggi nih Bapak Ibu ya. Naiknya tinggi karena ini akan menjadi fase accumulation. Akumulasi biasanya dia akan bawa ke bawah dulu ya. Lalu ini adalah marking down. Wake off ya. Lalu dia akan masuk marking up. Jadi strukturnya seperti itu. Ini panjang nih. Kalau di sini berapa nih misalnya? Dari sinilah ya. Dari sini mulai Oktober setahun, setahun setengah. Ya bisa juga setahun setengah ini akumulasinya. Jadi seperti itu. Atau setahun. Jadi masih sabarlah. Kalau April, tunggu April tahun depan. Mudah-mudahan dia bottoming di April tahun depan dia naik lagi ke atas. Minimal membentuk double bottom di weekly. Jadi itu jawabannya bagi Bapak dan Bapak siapa kemarin yang bertanya di Java ya. Harus lihat weekly-nya. Kalau di sini ya dia sudah memberikan sinyal di sini. Ini kalau lihat marking up, ini ada the best time for selling, second chance to sell. Dia akan turun dulu untuk ngambil demand ya. Silahkan dilanjut analisa detailnya. Kita lihat tadi apa lagi? ESA ya, alert ESA. ESA ya tanggal 9 kemarin ada alert. Kita lihat dengan Star ESA.
Oke, ESA ini, dari rotasi bintang dia baru mau crossing segitiga ini berarti belum telat-telat amat kita kalau mau masuk ya Bapak Ibu, karena dia panic panic lalu berputar menjadi hope, masih panic, dia baru mau masuk segitiga. Kita belinya, terbaiknya ketika masuk segitiga inilah dan mengarahnya sudah menuju hope. Arah dan zonanya ini kita lihat. Oke, kita lihat dengan Spido-nya belum? Spido, ESA. Grid ya, ada grid, ESA ini berada di demand-nya lebih besar pada supply, artinya demand-nya sudah masuk, kita bisa, follow ya. Oke, kita lihat penasaran dengan Star Weekly-nya, Star ESA. Oke, weekly-nya berputar-putar di situ ya. Kalau weekly ini kita tunggu hari Jumat baru valid, tapi faktanya dia berada di zona panic ya, arahnya malah ke panic lah ini. Oke, kita lihat VPA ESA. Aduh, hai ESA sama ya. Mainnya di weekly, bottoming, mainnya di weekly Bapak Ibu, dia mau ngambil second bottom. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diedit nanti ya. Oke, sekarang ini kita lihat VPA weekly ESA. Sama deh. Oh enggak, malah dia sempat break ke atas, dia turun ke bawah. Bottomnya bukan di sini, ternyata di bawah ini. Kalau lihat strukturnya mengkhawatirkan, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, ini adalah distribusi 3 minggu, ini adalah redistribusi. Ini adalah marking down lagi, kode turun, redistribusi lagi ya. Ini redistribusi kalau membentuk new low lagi kayak ini. Kalau udah jebol kayak gini nih valid nih, redistribusi lagi nanti ke bawah. Artinya mainnya singkat Bapak Ibu ya. Paling tinggi-tingginya kalau main di weekly kita lihat ini ada candle targetnya di 1100-an atau 830 exit sajalah ya. 830 kalau di weekly yang mau main cepat. Kita lihat 830 di mana tadi? Oh, targetnya ini mainnya di sini. Enggak lah ya. Ini dia turun dulu membentuk bottom. Ya tunggulah, ini nggak oke. Untuk ESA belum oke ya. Kenapa? Volumenya lihat juga ini 3 minggu ya, dia turun tapi volumenya hilang. Untuk naik volumenya belum kuat melewati yang turun ini. Itu saja masalahnya. Kenapa saya bilang oke nih volumenya nih. Jadi price discount everything, volume-volume dia ini volumenya seperti ini ya. Dia masih turun, kita belum ada kelihatan kenaikan, tunggu hari Jumat kalau weekly-nya. Di daily-nya ada sinyal nggak? Ada, tapi volumenya di bawah rata-rata itu masalahnya. Walaupun dia ada up volume, tapi volumenya masih di bawah rata-rata. Ini lihat nih, volumenya di bawah rata-rata. Kita menunggu volume yang kayak begini-beginian nih. Inilah ya, kalau mau naik tinggi dia volumenya harus begini. Oke, Bapak Ibu itu saja after market close untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, mudah-mudahan nanti bisa diedit dulu ya. Tadi mau ada bersin sedikit. Insyaallah kita bertemu di after market close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.